Oke, kita lanjutkan kembali dua sisi malam hari ini. Sebelum saya lanjut diskusi, saya ingin menghadirkan ini bagaimana kembali ke tema kita ini bagaimana nasib Anies usai Oktober nanti. Ada beberapa yang mulai banyak berkomentar di media massa dan media sosial. Kita lihat yang berikut ini terlebih dahulu ya. Ini tak punya jabatan jelang Pilpres 2024, Anies untung atau buntung? Oke, kemudian jabatan Anies berakhir tahun ini, bagaimana nasib karir politiknya? Giring Ganesa ingatkan Oktober ada yang tumbang, balas Anies. Ya ini masih menggantung ya, satu lagi. Nasib buruk membayangi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024. Wah, ini jadi pertanyaan publik selanjutnya setelah 2024 kalau versinya PSI itu tumbang, tapi kalau versi Babe Haikal itu selesai masa tugasnya, masa baktinya. Nah ini nasibnya seperti apa kira-kira usai Pertama, Oktober? kita tuh nggak pernah gitu loh ngoyo-ngoyo 2024 mesti gimana nih, 2024 mesti gimana nih. Nggak pernah tuh sama sekali. Kita selesaikan semua tugas, selesaikan semua janji-janji dan kalau bisa melebihi dari semua yang dijanjikan. Dan akhirnya Jakarta lebih indah, lebih gembira rakyatnya, lebih happy rakyatnya. Itu yang kita pikirin. Bukan bagaimana nanti 2024 harus jadi presiden, siapa yang dukung, partai mana yang dukung. Tapi nggak bisa dipungkiri. Kita ke situ benar. Oke, dari versinya mungkin tidak peduli, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang sosok Anies dilirik kiri kanan kan, bahkan juga kenapa PSI akhirnya. Itulah sebabnya karena beliau memang berprestasi. Beliau dari 100 tokoh dunia yang 100 tokoh dunia yang cerdas, ya 100 tokoh dari dunia loh ya yang memilih. Ya jadi artinya tidak mungkin juga tidak bisa bicara 2024. Ya andai kata umpamanya dipercaya ya jadi, kalau nggak dipercaya nggak apa-apa, kok nggak ada masalah gitu loh. Kenapa ditakutin Indonesia masuk jurang kalau Anies yang jadi pemimpin, Indonesia jadi intoleran. Siapa yang intoleran? Apa Anies itu meresmikan gereja? Zaman Pak Anies lah ada karusel, zaman Pak Anies lah ada pembakaran mayat bagi agama-agama yang lain di Jakarta. Di mana gitu loh. Anies tidak ada hubungannya dengan 212. Kalau ternyata tadi Pak Arya Bima mengatakan diuntungkan, ya betul. Dan beliau juga udah sampaikan, jangankan Anies, siapapun lawan Ahok akan menang pada waktu itu. Dan kita pun pada waktu itu kampanye untuk Pak AHY kok gitu loh. Jadi cerdaslah sedikit gitu loh. Jangan semua dihubung-hubungkan. Siapa yang intoleran itu siapa? Anggi tahu nggak? Dalam 212 itu kita melindungi orang-orang Kristen yang mau ke gereja katedral. Ada yang nikah kita payungi, tahu nggak? Sempat viral itu ya. Dan kemudian di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Wiranto, ada Pak Gatot, ada Pak Tito Karnavian, tahu nggak? Betapa indahnya kemudian sekarang dibelokkan menjadi intoleran, menjadi apa semua. Padahal pada waktu itu kita bukan intoleran. Ada narasi-narasi yang membelokkan dengan narasi kebencian begitu maksudnya? Of course itulah yang dicocok-cocokkan, dihubung-hubungkan. Dari interpelasi udah dijelaskan, dari nasihat dari senior juga udah dijelaskan. Maka ini waktunya bagi PSI untuk ya pinter dikit lah dalam berpolitik gitu loh. Cerdas dikit lah gitu loh. Stop lah narasi-narasi yang justru kalimat-kalimatnya akan membuat terpecah belah bangsa ini gitu loh. Jadi saya ingin mengingatkan ini penelitian yang penting yang harus kita baca kembali ya. Jadi penelitian setelah Pilkada DKI 2017 yang dilakukan oleh Burhan Muhtadi dan Markus Mitzner itu bilang bahwa ini inilah pilkada paling brutal yang menggunakan isu SARA, isu sektarian. Dan ini tidak akan menjadi puncak, tapi ini akan menjadi awal pola-pola seperti ini. Penggunaan politisasi agama untuk kepentingan pemenangan. Tapi sudah disebutkan bukan dari pihak Anies yang melakukan penggunaan politisasi. Ini akan menjadi awal karena apa yang terjadi di pilkada itu akan menjadi contoh bagi para politisi lain bahwa mereka bisa menang dengan menggunakan cara-cara yang tidak etis menggunakan dalam penelitian itu disebutkan nggak siapa yang menggunakan ini dengan jelas? Jelas bahwa yang memanfaatkan dan yang membangkitkan itu jelas silakan baca bahwa yang mengambil keuntungan dari ini tentu adalah pasangan Anies Baswedan. Yang membangkitkan itu PSI loh ya. Itu sudah jelas. Itu adalah semangat itu adalah hasil penelitian. Itu adalah hasil penelitian ilmiah. Silakan dibantah. Gitu loh. Itu penelitian ilmiah. Silakan dibantah. Saya akan mengambil alih lagi ini ya sebentar. Bung Bestari, kita bergeser topik karena ini tidak akan cukup waktunya. Saya ke Mas Arya Bima dulu. Anda melihat karir Gubernur Anies setelah Oktober ini akan seperti apa? Tadi kalau disebutkan ya nggak mikirin 2024, tapi nggak bisa nutup mata kalau memang namanya masuk survei juga di 5 besar untuk capres. Demokrasi itu akan memberikan ruang
rakyat. Mungkin kalau karena ini posisi kota Jakarta yang secara politis, secara ekonomis. Sangat seksi ini menjadi sorotan bahkan, ini ya. luar negeri menjadi sorotan. Itu rakyat akan menguji berbagai hal janji Anies dengan bukti. Ini yang penting dicatat dalam waktu yang tinggal mungkin 8 bulan ya. Itu Anies akan harus mengejar banyak hal untuk hal-hal yang pernah dijanjikan dan tentunya harus menjadi bukti itu ada satu keberhasilan Anies. Itu yang dikatakan dia moncer sebagai gubernur. Dan apakah nanti dia akan tetap moncer pasca masih tidak menjadi gubernur? Gini, gubernur kan jabatan. Ya. Tidak semua pemimpin punya jabatan. Tidak semua gubernur adalah pemimpin. Nah, Anies akan diuji. Dia hanya seorang yang punya jabatan kemudian moncer atau dia seorang pemimpin. Oke. Pemimpin Kita tidak lihat. harus punya jabatan, tapi dia adalah seorang yang punya visi ke depan. Oke. Anies Terakhir. punya kemampuan sebenarnya merangkai berbagai hal dengan kata-kata dan kalimat yang baik. Oke. Nah, tinggal bagaimana rakyat menunggu selesai gubernur nanti apa yang sudah dia kerjakan dan Oke. itu akan menjadi kata moncer lanjut atau tidak. Saya Baik, gitu. titik. Itu yang akan kita lihat nanti setelah Oktober. Bukan lagi memainkan isu sara, intoleran gitu loh. Ya, Seperti tapi yang selama ini kita dimainkan. sepakat Bang ya bahwa Memang kita pilkada sepakat. dulu ada sesuatu yang tidak kita kendaki bersama. Betul sekali. Saya sepakat. Tapi tapi bukan penyebabnya dilakukan Dan adalah jangan ada sampai- salah seorang gubernur yang menghina surat Al-Maidah. Ya. Itu penyebabnya. Itu Jangan dulu. lupa gitu loh. Jangan lupa. Iya, Itu penyebabnya. kita sama. sepakat dan Kalau itu nggak ada bergulir. nggak jadi. Menjadi sangat Anies brutal. cuma kebetulan. Dia Anies kebetulan ada di situ dan diuntungkan gitu terpilih. aja kan. Iya, Baik. kebetulan ada di situ dan terpilih. Oke, ini Begitu sayangnya aja. waktu sudah habis, tapi apapun itu kita sama-sama sepakat bahwa siapapun yang akan maju di 2024 tentunya akan memberikan kontribusi positif untuk Indonesia dengan narasi-narasi positif pula. Saya harus akhiri Maju diskusi terus, Pak kita Anies. malam hari ini. Bung Bestari terima kasih, Bapak Hekal terima kasih, Bung Andi Budiman terima kasih, Mas Arya Bima terima kasih, selamat malam. Saya akhiri dua sisi, saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.